Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Firmansyah dengan NIM 22650033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen integritas proyek dalam manajemen proyek teknologi informasi. Oke, langsung saja di sini. Kunci dari keseluruhan kebersihan proyek atau manajemen integrasi proyek yang baik, proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lainnya sepanjang siklus hidup proyek. Banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Manajemen integritas proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Proses manajemen integritas proyek, pengembangan project chart bersama dengan para stakeholders untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada project starter. Mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek, untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Mengembangkan rencana pengolahan proyek, mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren rencana manajemen proyek. Proses manajemen integrasi proyek di mana mengatur dan mengelola eksekusi proyek, melaksanakan rencana pengolahan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termaksud di dalamnya, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, mengkoordinasikan perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dengan aset-aset proses organisasi, menutup proyek, mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Kemudian di sini ada Project Integration Management Summary, di mana di sini terdapat beberapa yaitu initiation, ada planning, ada executing, ada monitoring and controlling, dan closing, dan project finish. Di mana di sini pada proyek charter, di mana setelah menentukan proyek yang apa dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebutkan keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengolahan proyek. Berisi proyek kecil sendiri itu berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut. Nama proyek resmi, ada manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul proyek, sponsor proyek, hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek, strategi global dan pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana sumber daya, staff dan vendor. Proyek sendiri yaitu di mana di sini adalah contohnya, di mana pada nama proyek di situ disebutkan sistem informasi rumah sakit, di mana manajemennya di situ terdapat namanya Iskom, tujuannya, ada asal usulnya, sponsornya dan hasil akhirnya, strateginya, lama dibuat, biayanya, sumber daya di situ sudah terisi dan staff vendornya yaitu PT Sendi Pratama. Kemudian kegunaan proyek starter yaitu untuk mendefinisikan proyek secara jelas, mengenali atribut-atribut pada proyek, mengidentifikasi otoritas proyek, peran kerja orang-orang utama yang terlibat, serta sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Ini adalah manajemen integrasi proyek, di mana terdapat beberapa yaitu proyek informasi proyek terbagi menjadi 7. Yang pertama ada development project charter, ada development preliminary project scope statement, ada develop project management plan, ada direct and management project execution, kemudian ada monitor and control and project work, ada integrated change control, dan close project. Pernyataan lingkup awal, di mana pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menginformasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep, yaitu kecenderungan lingkupan proyek yang terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek, di mana rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek dan membantu eksekusi dalam pengendalian proyek. Atribut rencana proyek, di mana proyek unik, rencana proyek juga, rencana haruslah dinamis, fleksibel, diperbarui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari rencana manajemen proyek yaitu pendahuluan, deskripsi bagaimana proyek diatur, proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi dari anggaran. Kemudian di sini ada eksekusi proyek, di mana eksekusi proyek mencangkup pengolahan dan pelaksanaan pekerja yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek.
Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Metodologi manajemen proyek. Banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalaman pro, tapi bagaimana melakukannya. Setelah informasi manajemen proyek, ratusan produk perangkat lunak ManPro tersedia di pasaran dalam banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh, yang bisa diakses dari internet. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, di mana perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau pengendalian perubahan. Ada pemantauan pekerjaan proyek mencangkup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Dua keluaran yang penting yaitu tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Kemudian ada sistem kendali perubahan di mana proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan kerjaan proyek resmi dapat diubah, menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Kemudian ada penutupan proyek di mana untuk penutupan proyek Anda harus mengakhiri semua aktivitas keluaran utamanya yaitu prosedur penutupan administratif, prosedur penutupan kontrak atau produk, layanan atau hasil akhir pembaharuan aset proses organisasional. Ini terdapat rangkuman di mana manajemen integritas proyek mencangkup pengembangan proyek, serta proyek, pengembangan persyaratan lingkup proyek, pengembangan rencana manajemen proyek, pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, dan pelaksanaan pengendalian perubahan, penutupan proyek. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.